warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Maulida, NIM 05395266, mahasiswa program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas praktik 2 mata kuliah struktur data, yaitu membuat 2 program pengurutan data dari terbesar ke terkecil menggunakan 2 algoritma yang berbeda, yaitu merge sort dan counting sort. Dalam penjelasan ini, saya akan menunjukkan kode program, cara kerjanya langkah demi langkah, serta analisis kinerja dari masing-masing algoritma. Saya menggunakan Visual Studio Code sebagai aplikasi untuk menulis dan menjalankan kode program Java ini. Pertama, kita buka aplikasi Visual Studio Code, klik File, Open Folder, buat folder baru bernama Tugas Praktik 2 Struktur Data. Selanjutnya, saya membuat file Java dengan nama merge sort descending Java. Pada baris pertama ini, mendefinisikan sebuah kelas utama bernama merge sort descending dalam Java. Setiap program harus berada di dalam sebuah kelas. Pada baris ketiga, metode ini adalah bagian inti dari algoritma merge sort, yaitu tahap penggabungan 2 subarray yang sebelumnya sudah diurutkan. Parameter adalah array utama yang ingin diurutkan. Left adalah indeks awal, mid adalah titik tengah pembagian array, dan right adalah indeks terakhir dari bagian array yang sedang diproses. Baris keempat sampai ketujuh menghitung ukuran kedua subarray, yaitu bagian kiri dan kanan, menggunakan perintah seperti baris 4 dan 5. Setelah diketahui ukurannya, dibuat 2 array sementara, yaitu seperti baris 6 untuk sisi kiri dan baris 7 seperti sisi kanan. Kedua array ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sebelum data digabung kembali ke array utama. Kemudian 2 perulangan for digunakan untuk menyalin data ke masing-masing array sementara. Perulangan pertama pada baris 9 dan 10 menyalin elemen dari sisi kiri ke array L. Sedangkan perulangan kedua for pada baris 11 dan 12 menyalin elemen dari sisi kanan ke array. Setelah kedua subarray sementara siap, proses penggabungan dilakukan dengan menggunakan 3 variabel perhitungan, I, J, dan K, yang masing-masing menunjukkan posisi saat ini di array L, R, dan R. Di sini kita mendeklarasikan 3 variabel indeks, I untuk posisi array kiri, J untuk posisi di array kanan, dan K untuk posisi di array utama. Di dalam perulangan pada baris 16, program membandingkan elemen dari kedua array sementara. Karena tujuan pengurutan adalah dari terbesar ke terkecil, maka digunakan kondisi baris 17 jika nilai array kiri lebih besar atau sama dengan nilai. Jika masih ada elemen tersisa di array kiri, maka semua sisanya langsung disalin ke array utama. Begitu juga jika masih ada elemen tersisa di array kanan, semua disalin ke array utama. Fungsi merge sort ini bekerja secara rekursif, artinya fungsi memanggil dirinya sendiri untuk membagi array menjadi 2 bagian hingga ukuran terkecil, lalu menggabungkannya kembali secara berurutan. Proses ini berulang sampai semua elemen terurut dari terbesar ke terkecil. Di dalam fungsi main, kita mendefinisikan array data yang berisi 8 elemen acak. Baris ini menampilkan data awal sebelum diurutkan. Di sini kita memanggil fungsi merge sort untuk mulai melakukan proses pengurutan. Setelah proses selesai, hasil akhir ditampilkan di layar. Nilai-nilai akan muncul dari terbesar ke terkecil. Kemudian kita cek di terminal dengan klik F5 pada keyboard, maka hasilnya akan muncul di terminal. Selanjutnya, saya membuat file baru bernama counting sort descending. Counting sort menggunakan pendekatan perhitungan frekuensi nilai, bukan perbandingan antar elemen seperti merge sort.
Baris ini mencari nilai maksimum dari array agar kita tahu seberapa besar ukuran array bantu yang akan digunakan. Pada baris 12 berfungsi untuk menghitung rentang nilai dari data yang akan diurutkan. Nilai range diperoleh dengan cara mengurangi nilai maksimum dengan nilai minimum, kemudian ditambah 1 agar seluruh nilai di antara keduanya tercakup. Baris 13 terdapat kode yang digunakan untuk membuat array penghitung dengan ukuran sesuai dengan nilai range. Setiap indeks di dalam array count akan menyimpan jumlah kemunculan suatu nilai tertentu dari data yang diurutkan. Baris 14 berfungsi untuk membuat array baru bernama output yang memiliki ukuran sama dengan panjang array utama. Array ini nantinya akan digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara untuk hasil pengurutan sebelum dikembalikan ke array utama. Selanjutnya, baris 16 sampai 18 berfungsi untuk menghitung frekuensi atau jumlah kemunculan setiap elemen di dalam array utama. Kemudian, baris 20 sampai 22 berfungsi untuk menjumlahkan nilai-nilai pada array count secara kumulatif dari belakang ke depan. Tujuan dari langkah ini agar algoritma counting sort dapat menghasilkan urutan dari terbesar ke terkecil atau descending. Pada counting sort biasanya yang menghasilkan urutan ascending, penjumlahan dilakukan dari depan ke belakang, tetapi untuk descending dilakukan sebaliknya. Pada baris 24 sampai 28, program mulai menyusun elemen-elemen array ke dalam urutan yang benar. Berdasarkan hasil perhitungan dari array count, dengan cara ini, elemen-elemen array akan tersusun dari yang terbesar ke terkecil secara stabil. Selanjutnya, baris 29 sampai 32 menyalin seluruh isi array output yang sudah diurutkan kembali ke array R. Sehingga array utama R kini berisi data hasil pengurutan akhir dalam urutan menurun atau descending. Kemudian pada baris 34 sampai 39 menampilkan kondisi awal data sebelum proses pengurutan dilakukan agar pengguna dapat melihat perbandingan hasil. Baris 41 melakukan proses pengurutan berdasarkan algoritma count sort dari terbesar ke terkecil. Baris 43 sampai 45 adalah hasil akhir berupa deretan angka yang sudah tersusun dari nilai tertinggi ke terendah akan tampil di layar. Kemudian kita lihat hasilnya di terminal dengan cara klik F5 pada keyboard, maka hasilnya akan muncul di terminal. Demikian penjelasan dari saya mengenai dua algoritma pengurutan data menggunakan merge sort dan counting sort dalam bahasa Java. Berdasarkan hasil percobaan, kedua program berhasil mengurutkan data dari terbesar ke terkecil dengan benar. Secara analisis, merge sort memiliki kompleksitas waktu 0 n log n dan lebih efisien untuk data besar, sementara counting sort memiliki kompleksitas 0 n plus k dan lebih cepat untuk data dengan rentan nilai yang kecil. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman tentang cara kerja kedua algoritma tersebut. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.